Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah manajemen farmasi pertemuan kelima tentang harga obat. Oke, nanti perhitungan harga obat ini penting kalian pelajari, terutama nanti ketika kalian sudah mulai praktik atau bekerja di apotik maupun di instalasi farmasi atau di toko obat atau di klinik gitu ya, yang menyediakan penjualan obat langsung ke pasien. Nah, perhitungan penjualan ini ada istilahnya HPP, harga pokok penjualan ya, sama dengan HNA, harga neto apotik ditambah 10% dari 10% PPN dari HNA dikurangi dengan diskon. HNA ini harga neto apotik yang diberikan oleh PBF ya. Biasanya ada PBF yang memberikan HNA saja, ada PBF yang sudah menjualnya itu HNA plus PPN yang 10% ya. Nah, kemudian rumusnya adalah HJA atau harga jual apotik untuk obat yang non resep atau yang dibeli bebas misalkan dengan swamedikasi, itu adalah HPP, harga pokok penjualan yang ini ya, ditambah dengan dalam kurung margin 25% dari HPP dikali dengan jumlah yang diminta. Jadi kalian selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, baru kemudian hasilnya berapa ditambahkan dengan HPP, baru itu sudah selesai, baru dikali dengan jumlah yang diminta. Itu untuk yang HJA non resep. Kemudian untuk HJA yang resep kurang lebih sama ya. HPP ditambah dengan margin 30% dari HPP. Kemudian ini yang dalam kurung dulu ya, margin 30% dari HPP ini jumlahnya nilainya berapa. Kemudian ditambahkan dengan HPP-nya sama denganin dulu, baru kalian kali dengan jumlah yang diminta sama denganin. Baru ditambahkan dengan tuslah dan embalasenya ya. Persentasenya ini tidak pasti ya, maksudnya tidak mutlak harus 25 atau 30. Terserah dari kebijakan masing-masing apoteknya mau ngambil keuntungan berapa, margin ini keuntungannya ya. Apakah mau 25%, 30%, 20%. Biasanya keuntungannya itu antara 20 sampai 30%. Ada juga yang sampai 35% juga ada. Kemudian atau rumus yang paling gampang ya, nggak usah pusing-pusing ya, misalkan margin non resepnya 25%, kemudian margin untuk resepnya 30%, maka HJA harga jual apotek untuk yang non resep adalah langsung HNA ya, HNA yang dari PBF dikali 1,1 dikali 1,25 dikali jumlah yang diminta. HNA ini adalah harga neto apotek yang dari PBF, 1,1 ini adalah 10%-nya PPN, dan 1,25 ini adalah 25%-nya yang si margin non resep tadi, kali jumlah yang diminta. Jadi kalau ini gampang, kalian tinggal kali aja langsung sama denganin, langsung keluar hasilnya berapa ya, nggak perlu dalam kurung dulu lah, dijumlah dulu, sama denganin dulu dan seterusnya, nggak. Udahlah, kalian pasrah aja, pakai aja rumus yang ini yang paling gampang ya. Kemudian HJA resepnya sama kayak tadi ya, HNA dikali 1,1 dikali 1,3 dikali jumlah yang diminta sama denganin, baru kalian tambah tuslah dan embalase. Karena kalau resep kan kalian harus ngeluarin etiket ya, ngeluarin klip obat, mungkin juga kopi resep. Nah, itu kan butuh embalase ya istilahnya ya, atau mungkin pot obat dan seterusnya. Kemudian kalau tuslah itu adalah jasa pelayanan karena kalian sudah melakukan pelayanan resep ya, dan ini pun jumlah tuslah dan embalasenya ini terserah dari kebijakan masing-masing dari apoteknya, mau membebankan berapa ke pasiennya ya. Ini juga sama, ketika ada tanda di dalam kurung maka kalian selesaikan dulu perhitungan yang ada di sini, baru kerjakan perhitungan yang lain ya. Kemudian perlu diperhatikan ketika di fakturnya ya, ketika di fakturnya itu biasanya HNA berapa, kemudian PPN 10% gitu ya. Kemudian di bawahnya itu adalah totalnya. Jangan lupa ketika kalian masukkan nanti di
perhitungannya ini bukan totalnya itu yang kalian masukkan, tapi per itemnya, HNA-nya berapa, 10% dari HNA-nya berapa, ya. Tapi kalau misalkan kalian masukkan yang jumlah yang sudah ada PPN 10%-nya, maka jangan lagi kalian kalikan 1,1, tapi langsung saja dikalikan 1,3 HNA-nya tadi, HPP berarti ya. Berarti HPP dikalikan dengan 1,3. Itu kalau sudah ada PPN-nya, misalkan di fakturnya itu tidak dipisahkan gitu ya nilai PPN 10%-nya. Maka langsung berarti HPP dikali marginnya, dikali dengan jumlah yang diminta ya. Kalau misalkan nanti marginnya 20%, berapa Bu? Ya 1,2. Kalau marginnya 35% ya 1,35 gitu. Gampang banget, tinggal kalian tambahin angka 1 di depannya ya. Nah, ketika kalian nanti ujian UKOM, ujian kompetensi ya, soal perhitungan penjualan ini biasanya keluar ya. Tapi keluarnya itu dia mulai dari fakturnya ya. Jadi ini ada faktur, kemudian kalau misalkan si apoteknya mau jual obat dengan harga sekian, berapa dia harus jual kayak gitu ya. Oke, kemudian ini ya, kalau 1,1 10%, kalau 1,25 itu margin 25%, 1,3 itu adalah margin yang 30%. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP tadi ya. Misalkan paracetamol 125 mg per 5 ml, ini satuannya botol. Harga pokok penjualannya adalah HNA ditambah 10% PPN dikurangi dengan diskon, kalau misalkan dia dapat diskon ya. Misalkan harga per botolnya adalah 5.200, maka PPN 10%-nya adalah 520. Misalkan nggak dapat diskon ya 0. Maka HPP-nya adalah 5.720, tinggal dijumlah saja ya per botolnya. Kemudian misalkan lagi asam efenamat 500 mg tablet, satuannya strip, belinya misalkan 2 box. Dimana satu box itu isi 10 strip, kalau 2 box berarti 20 strip ya. Harga 2 boxnya misalkan 100.000, maka harga per stripnya adalah 100.000 dibagi 20, maka harganya adalah 5.000 per strip. Dimana satu strip itu isi 10 tablet, maka 5.000 ini adalah untuk per strip atau 5.000 ini untuk 10 tablet. Jadi harga per tabletnya adalah 5.000 dibagi 10 sama dengan Rp500 per tablet. Nah, harga pokok penjualannya adalah HNA ditambah PPN 10% dikurangi diskon. Kalau misalkan kalian jual asam efenamatnya per strip ya, maaf di apotek saya asam efenamat nggak dijual per biji, tapi dijualnya per strip misalkan ya, maka HPP-nya adalah per strip hitungannya. 5.000 ditambah PPN 10% adalah 500 dikurangi 0, maka harga per stripnya adalah 5.500. Kalau misalkan di apotek kalian itu jualannya per tablet satuannya, maka HNA-nya ini juga HNA yang per tablet 500, berarti kan per tablet tadi ya 500 ditambah Rp50, maka Rp550 per tabletnya ya. Atau mau langsung bagi dari sini juga bisa. Ini kan tadi 5.500 per strip, maka tinggal dibagi 10 sama dengan 550 per tablet. Kemudian ondansetron 8 mg. Misalkan kalian maunya satuannya tablet. Belinya satu box itu isinya 5 tablet. Harganya satu box itu adalah 30.000. Maka harganya adalah 6.000 per tablet. HPP-nya adalah HNA ditambah 10% dikurangi diskon, maka 6.000 ditambah 600 dikurangi 0 sama dengan 6.600 per tablet ya. Kemudian kalau misalkan kalian pakai cara manual kayak gini, PPN 10% itu gampang banget ngitungnya kalau 10% ya. Misal harganya ini 6.000. 10% dari 6.000 adalah kurangi nolnya 1, maka 600. Ini PPN 10% dari 5.000, ilangin nolnya 1, maka 500. Yang ini PPN 10% 5.000 dari 5.200, ilangin nolnya 1 sama dengan 520. Gampang sekali ya. Nggak usah pakai kalkulator kalau ini ya sebenarnya. Kemudian domperidon 10 mg tablet, misalkan kalian mau jual satunya tablet, beli satu box isi 100 tablet, harganya 20.000, maka harganya Rp200 per tablet, maka HPP-nya adalah
200 ditambah 20 dikurangi diskonnya misalkan 0, maka harganya adalah 220 per tablet. Ya, gampang ya. Nah, total stok yang dimiliki oleh apotek kalian adalah tadi paracetamol sirupnya 5 botol, asam efenamatnya 20 strip atau 200 tablet, ondansetronnya 5 tablet, domperidonnya 100 tablet. Nah, misalkan ada datang nih pasien ya, penjualan non resep. Maka HJA non resepnya adalah tadi ya, rumusnya HPP ditambah margin 25 dari HPP dikali jumlah yang diminta. Atau cara gampangnya tadi adalah NA dikali 1,1 dikali 1,25 dikali jumlah yang diminta. Margin tergantung apotek ya. Nanti perhatikan nama obat, harga, jumlahnya apakah satuannya tablet, strip, atau botol. Kemudian kalian harus hitung total harga yang dia beli ya. Contoh penjualan non resep. Pasien A datang ke apotek kalian untuk membeli obat paracetamol 120 mg dalam 5 ml, sirup 1 botol, dan dia mau membeli asam efenamat 500 mg 2 strip. Berapakah yang dibayarkan pasien jika marginnya adalah 25%? Jawabannya adalah tadi per botol ya. HNA-nya adalah 5.200 per botol. PPN-nya 10%, maka 520, diskonnya 0, marginnya 25. HPP adalah, ini cara yang panjang ya. HNA ditambah PPN 10% dikurangi diskon tadi 5.200 ditambah dengan 5.200 dikali 10 per 100, karena kan 10%-nya ya, dikurangi dengan 0 sama dengan 5.200 ditambah 520, 5.720 per botolnya HPP-nya. Maka HJA-nya adalah HPP ditambah margin 25%, sama dengan 5.720 ditambah dalam kurung 5.720 dikali 25 per 100, karena 25%, sama dengan 7.150 per botol. Inilah yang kalian jual ke pasiennya ya. Kemudian kalau asam efenamat tadi tablet satuannya ya. Tadi HNA-nya adalah 50.000 per box, 5.000 per strip, maka kemudian PPN-nya 10%, jadi hilangin nolnya 1 jadi 500, marginnya 25%. Tadi sama ya, HPP-nya adalah HNA ditambah 10% dikurangi diskon, maka harganya adalah 5.500. Ini cara runutnya nih ya yang saya sampaikan ya biar kalian paham. HJA satu stripnya adalah 6.875. Karena dia beli 2 strip, tinggal kalian kali 2, maka adalah 13.750 untuk 2 strip. Atau yang paling gampang, HJA paracetamol 1 botol adalah HNA dikali 1,1 dikali 1,25 dikali jumlah yang diminta. 5.200 dikali 1,1 dikali 1,25 dikali 1 botol sama dengan 7.150, sama dengan yang ini, cuman lebih gampang, kalian mencet kalkulatornya, tinggal kali selesai. HJA sama efenamat 2 strip adalah sama, HNA dikali 1,1 dikali 1,25 dikali jumlah yang diminta. Harga per stripnya tadi 5.000 ya, 5.000 dikali 1,1 dikali 1,25 dikali 2 strip, 13.750, maka total yang dibayarkan adalah 7.150 ditambah 13.750 sama dengan 20.900 ya. Jadi paling gampang kalian pakai cara ini. Udahlah, kalian gak usah ribet-ribet, yang gampang-gampang aja yang ini kalian pakai rumusnya ya, atau hasilnya sama saja. Untuk penjualan yang resep ya, sama HPP sama dengan HNA 10% tambah 10% dikurangi diskon. HJA resep ini lebih ribet lagi ya, kalian kalikan dulu margin 30% dari HPP, hasilnya berapa, baru kalian tambahin sama HPP-nya, kemudian baru dikali jumlah yang diminta sama dengan NIN, tambahin tuslah, tambahin embalase. Atau paling gampang, HJA resep sama dengan dalam kurung HNA kali 1,1 kali 1,3 karena marginnya 30%, dikali jumlah yang diminta tambah tuslah tambah embalase ya. Jangan lupa perhatikan nama obat, harga, jumlahnya, yang diminta apakah tablet, sirup, botol, kemudian tuslah, misalkan maunya 2.000 per tulisan R, tiap tulisan R 2.000 misal. Kemudian embalasenya tergantung juga, misalkan maunya 500 tiap R ya, tergantung dari kebijakan masing-masing si apoteknya. Jangan lupa tambahin total harga ya.
Ini contoh penjualan resep. Baik, ini adalah contoh penjualan resep. Seorang pasien datang ke apotek dengan menyerahkan resep dari dokter. Resipe ondansetron 8 mg tablet nomor 5, Signa 1DD1. Resipe domperidon 10 mg tablet nomor 10, Signa 3DD1. Berapakah yang dibayarkan pasien jika marginnya 30%, tuslahnya 2.000 dan embalasenya Rp500? Di sini ingat ada 2 R ya. Kemudian perhitungannya adalah ini yang cara panjang ya. Ondansetronnya tadi 30.000 per box isi 5, maka 6.000 per tablet. HNA-nya adalah 6.000 per tablet, PPN-nya 10%, maka 600, diskonnya 0, marginnya 30%. Maka HPP-nya adalah HNA ditambah PPN 10% dikurangi diskon, sama dengan 6.600. Kemudian HJA untuk satu tabletnya adalah HPP ditambah margin 30%, yaitu 6.600 ditambah 6.600 dikali 30 per 100 sama dengan 8.580 per tablet ya. Nah, karena yang diminta itu adalah 5 tablet, maka dikali 5 sama dengan berapa? 42.900 ya, ditambah tuslahnya tadi 2.000 dan embalasenya adalah 500. Maka HJA untuk ondansetronnya adalah 45.400. Kemudian untuk domperidonnya tadi 20.000 per box isi 100, maka Rp200 per tablet. Kemudian PPN-nya 10%, maka Rp20. Diskon 0, margin 30%. HPP-nya adalah HNA ditambah PPN dikurangi diskon, maka 200 tambah 20 sama dengan 220. HJA untuk satu tabletnya adalah 220 ditambah 30% dari 220 sama dengan 286 per tablet. Karena yang diminta adalah 10 tablet, maka dikali 10 sama dengan 2.860 ditambah tuslahnya 2.000, embalasenya 500 sama dengan 5.360. Maka total HJA per resepnya adalah 45.400 ditambah dengan 5.360 sama dengan 50.760 yang dibayarkan pasien. Atau cara paling gampangnya adalah ondansetron 8 mg tadi 30.000 per box isi 5 sama dengan 6.000 tablet, maka ini HNA-nya 6.000. Maka HJA-nya adalah HNA dikali 1,1 kali 1,3 dikali jumlah yang diminta, yaitu 6.000 dikali 1,1 dikali 1,3 dikali 5 tablet sama dengan 42.900 ditambah tuslah dan embalase, maka hasilnya 45.400 sama tadi kan. Kemudian domperidon 20.000 per box isi 100 sama dengan 200 per tablet. HJA-nya adalah HNA kali 1,1 kali 1,3 kali jumlah yang diminta sama dengan 200 kali 1,1 kali 1,3 dikali 10 tablet tadi yang diminta sama dengan 2860 ditambah tuslahnya 2000, embalasnya 500, maka 5.360. Totalnya adalah Rp50.760 sama dengan cara yang panjang tadi ya. Nah, ini tadi sudah saya selipkan contoh fakturnya ya. Jadi nanti misalkan yang didapatkan adalah faktur seperti ini ya di soal hukumnya. Faktur dari PBF Sehat Sentosa tanggal sekian, pembayaran tunai, item obatnya adalah paracetamol sirup 120 mg per 5 ml dengan nomor batch sekian, ED sekian, kemasan botol, jumlah yang dibeli adalah 5 dengan HNA-nya 5.200, diskonnya 0, maka 5.200 dikali 5 adalah 26.000. Asam mefenamat 500 mg per tablet, isi 100 tablet ya, nomor batch sekian, ED sekian, kemasannya box, belinya 2 box, harga per boxnya 50.000, maka untuk 2 box sama dengan 100.000. Ondansetron 8 mg tablet isi 5 per boxnya, belinya 1 box dengan harga 30, maka total harganya 30, maka total HNA yang dibayarkan adalah 156.000 dikurangi diskon yang nggak ada 0, ditambah PPN-nya 10% dari 156.000, ingat nolnya tinggal dihilangin 1 sama dengan 15.600. Maka total harga yang dibayarkan oleh apotek ke PBF adalah HNA plus PPN 10% ini adalah 171.000
600. Nah, dari faktur ini nanti biasanya jadi pertanyaan. Jika ada pasien datang membeli tanpa resep dengan margin sekian persen dengan jumlah paracetamol 2 botol misalkan, berapakah yang harus dibayarkan oleh pasien? Nah, kira-kira contoh soalnya biasanya seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di komen di GCR ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.